Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai hambatan-hambatan dalam inovasi pendidikan. Nah, adapun bagian A yaitu hambatan dalam bidang politik. Nah, sebenarnya di dalam dunia pendidikan itu terdapat politik. Misalnya yaitu kepala sekolah SMK yang telah menetapkan program magang kepada siswa-siswinya. Di situ terdapat contoh perpolitikan. Adapun contoh lainnya yaitu peraturan terkait tentang pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah yang diatur baik berupa pedoman maupun peraturan-peraturan lainnya serta kebijakan-kebijakan lainnya itu juga merupakan termasuk kategori politik. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam dunia perpolitikan, yang pertama yaitu perbedaan dalam perilaku politik. Adapun hambatan-hambatan dalam dunia perpolitikan, yang pertama yaitu perbedaan dalam perilaku politik, yaitu perbedaan pendidikan mutu dasar yang mereka terima sebelum mereka berkecimpung atau memasuki dunia perpolitikan. Adapun hambatan yang kedua yaitu perbedaan dalam pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan, setelah pasca kemerdekaan, yaitu sebelum kemerdekaan itu pendidikan bersifat educate of minority, yaitu pendidikan yang dienyam atau yang dihuni oleh sedikit atau minoritas oleh masyarakat. Adapun yang ketiga yaitu perbedaan dalam zaman Zeitgeist. Nah, di sini maksudnya yaitu perbedaan pendidikan yang dihadapi sebelum kemerdekaan dengan pasca kemerdekaan. Baiklah, adapun bagian yang B yaitu hambatan dalam bidang budaya. Adapun contoh hambatannya, yang pertama yaitu biaya pendidikan yang semakin mahal. Nah, di sini kita lihat pada masa sekarang ini bahwasanya dari masa ke masa biaya pendidikan tersebut semakin lama semakin mahal. Nah, ini menjadi penghambat bagi masyarakat yang kurang dalam biaya sehingga menghambat dunia pendidikan anak-anak mereka. Adapun hambatan yang kedua yaitu memperlebar gap atau celah dalam kualitas pendidikan. Nah, di sini persaingan yang terjadi dalam dunia pendidikan, apabila pendidikan tersebut menang dalam persaingan tersebut, maka pendidikan tersebut dikategorikan sebagai sekolah yang unggul atau pendidikan yang unggul. Nah, sebaliknya, jika dalam persaingan tersebut sekolah itu kalah, maka sekolah itu akan tersingkirkan dan tidak banyak yang menghuni dalam sekolah tersebut. Adapun hambatan yang ketiga yaitu melahirkan diskriminasi sosial. Hambatan yang keempat yaitu menimbulkan stigmatisasi ke arah pelabelan sekolah. Nah, di sini sekolah yang ternama atau sekolah yang unggul itu diidentikan dengan sekolah tempat orang-orang kaya. Sedangkan sekolah yang bersifat biasa itu diidentikan dengan sekolah tempat orang-orang yang miskin. Adapun hambatan selanjutnya yaitu menggeser budaya akademik menjadi budaya ekonomis. Nah, di sini kita lihat pada masa sekarang ini yaitu banyaknya profesi seorang guru menjadi meralih profesi menjadi seorang pedagang. Nah, di sini kita lihat bahwasanya banyaknya guru yang lebih mengutamakan pendapatan, menghasilkan pendapatan daripada memperluas atau mengembangkan ilmu pengetahuannya. Pun hambatan yang keenam yaitu memperburuk kualitas SDM dan kepemimpinan di masa depan. Nah, di sini kita lihat pada masa sekarang ini juga banyaknya anak-anak yang kurang dalam biaya tetapi memiliki IQ yang tinggi, mereka putus sekolah atau berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Padahal mereka memiliki kelebihan dalam IQ. Adapun pada poin C yaitu hambatan dalam bidang sosial. Adapun hambatan-hambatan dalam bidang sosial, yang pertama yaitu perselisihan. Nah, di sini perselisihan itu kerap terjadi atau sering terjadi di lingkungan kita, tidak baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, baik antara saudara sesama saudara, baik antara teman sekolah dengan teman sekolahnya sendiri. Nah, hal ini disebabkan karena terkadang terjadi karena kesalahpahaman, sifat ego yang tinggi, sehingga mereka merasa selalu benar dari teman-temannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu ditanamkan kepada diri sendiri untuk
memiliki sikap ramah tamah kepada setiap orang dan menanamkan pada diri sendiri untuk memiliki sifat cinta damai. Adapun yang kedua yaitu merusak fasilitas sekolah. Nah, pada bagian merusak fasilitas sekolah ini itu sering terjadi di sekolah, baik merusak fasilitasnya dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Adapun contoh merusak fasilitas secara tidak sengaja itu ketika siswa-siswi sedang melakukan praktek di labor. Nah, di situ mereka secara tidak sengaja merusak fasilitas yang ada di labor tersebut. Itu diakibatkan karena mereka belum tahu cara menggunakan alat tersebut. Sedangkan merusak fasilitas yang dilakukan secara sengaja, itu contohnya yaitu seperti siswa-siswi yang mencoret-coret meja, bangku, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dalam mengatasi hal tersebut, seorang guru hendaknya memberi teguran yang baik kepada siswa tersebut. Adapun yang ketiga yaitu tidak menghormati warga sekolah. Nah, dalam hal ini, masalah sosial menjadi hal yang mendorong mereka tidak menghormati sesama temannya di sekolah. Hal ini disebabkan karena ada terkadang siswa yang merasa ia selalu benar, ia merasa kaya sehingga merendahkan teman-teman yang dia anggap berada di bawahnya. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, seorang guru hendaknya menanamkan kepada siswa bahwasanya tidak ada perbedaan dalam berteman dengan sesama teman kita, karena tidak ada perbedaan baik dalam bidang harta, jabatan, tahta maupun yang lain-lain sebagainya, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu sama, tidak ada yang berbeda. Adapun yang keempat yaitu bullying. Nah, kata bully ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Mengapa demikian? Karena bully ini sering terjadi terutamanya di sekolah-sekolah. Mengapa? Karena sebagian siswa ada yang sering membuli teman-temannya yang disebabkan karena mereka merasa sempurna, merasa sombong, sehingga membuli teman-teman yang mereka rasa teman tersebut berada di bawahnya. Hal ini harus diatasi oleh seorang guru, yaitu dengan cara meyakinkan atau menanamkan kepada siswa tersebut bahwasanya perbuatan tersebut tidaklah baik, karena kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Adapun pada poin D yaitu hambatan dalam bidang ekonomi. Nah, sebagaimana yang telah dibahas tadi yaitu bahwasanya dalam bidang ekonomi yang melatar belakangi hambatannya itu adalah persoalan mahalnya biaya pendidikan. Mengapa demikian? Karena bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka merasa terbebani apabila biaya pendidikan tersebut mahal dibuat oleh pemerintah maupun sekolah tersebut, sehingga menghalangi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke arah yang lebih tinggi. Adapun pada poin E yaitu hambatan dalam bidang lainnya. Yang pertama yaitu minimnya guru yang terampil. Nah, di sini kita lihat di daerah kita yaitu kurangnya atau minimnya guru yang terampil itu disebabkan karena faktor-faktor tertentu. Karena kita lihat bahwasanya guru-guru yang memiliki keterampilan yang tinggi atau keterampilan yang banyak itu banyak terdapat di daerah perkotaan daripada pedesaan atau daerah terpencil. Yang kedua yaitu sarana prasarana tidak memadai. Nah, di sini sebenarnya sarana prasarana ini sangat mendukung terhadap keberhasilan suatu pendidikan. Mengapa demikian? Karena sarana prasarana ini menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu pendidikan tersebut atau pada saat proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu minimnya bahan ajar. Nah, di sini minimnya atau sedikitnya bahan ajar yang dimiliki dalam dunia pendidikan itu juga melatar belakangi atau yang menghambat proses pendidikan tersebut. Mengapa demikian? Karena bahan ajar yang akan diajarkan oleh seorang pendidik kepada peserta didik itu juga hendaknya harus diperhatikan. Karena semua materi yang disampaikan tergantung kepada bahan ajar yang disampaikan oleh guru tersebut. Pada poin yang keempat yaitu mutu pendidikan yang rendah. Nah, di sini hal ini disebabkan karena perspektif masyarakat pada umumnya menganggap bahwa suatu pendidikan tersebut tidak suatu kewajiban atau tidak yang dibutuhkan dalam diri pribadi. Tetapi sebaliknya kita harus menanamkan kepada diri kita pribadi bahwasanya menuntut ilmu tersebut
harus menjadi kesadaran atau yang kita butuhkan terhadap diri kita sendiri. Nah, dalam mengatasi mutu pendidikan yang rendah ini bisa dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan tersebut kepada masyarakat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi saya terkait dengan hambatan-hambatan dalam inovasi pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.